Gang sempit itu hidup di bawah kilau lampu neon merah yang berkedip-kedip, memantulkan cahaya pucat ke genangan air kotor di trotoar. Bau alkohol dan asap rokok menyatu dengan aroma murahan parfum yang dipakai para wanita malam. Di ujung jalan, sebuah rumah bordil tua berdiri, cat dindingnya mengelupas seperti kulit penyakit. Atapnya berderit diterpa angin, seolah-olah bangunan itu bernapas, mengintip setiap jiwa yang melintas di bawahnya. Di dalam salah satu kamar sempit berjendela buram, Titis duduk di tepi ranjang berkasur tipis. Kakinya mengetuk lantai kayu yang lengket. Gaun merah ketat yang dia kenakan terasa seperti belenggu, tapi dia sudah lama berhenti peduli. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, adalah soal bertahan hidup. Titis menyalakan rokok. Asapnya membumbung menutupi wajahnya yang lelah. Matanya, yang dulu mungkin pernah bersinar, kini dingin, menatap jam dinding murahan yang berdetak lambat. Pukul 11 malam. Pelanggan biasanya mulai berdatangan sekarang, tapi gang di luar terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya ada suara tawa parau dari kamar sebelah dan derit pintu yang dibuka paksa di lantai bawah. Titis menghela napas, mencoba mengusir rasa gelisah yang tiba-tiba menjalar di dadanya. Ada sesuatu yang salah malam ini, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa. Diam, Titis. Cuma capek, gumamnya pada diri sendiri, suaranya serak karena rokok dan malam-malam tanpa tidur. Dia berdiri, menghampiri cermin kecil di sudut kamar. Wajahnya di cermin tampak lebih tua dari usianya. Garis-garis halus di sudut mata seperti peta penderitaan yang tak pernah dia akui. Dia mengoleskan lipstik merah tua, berusaha menutupi bibirnya yang pecah-pecah. Tapi saat jarinya menyentuh cermin, dia membeku. Ada suara, bukan dari luar, bukan dari lorong, tapi dari dalam dinding. Bisikan rendah, seperti geraman pria yang penuh amarah, terlalu samar untuk dipahami, tapi cukup tajam untuk maba bulu kuduknya berdiri. Apa itu? Titis berbalik, menatap dinding yang ditutupi wallpaper sobek. Hanya keheningan menjawab. Dia mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar dipaksakan. Gila, Titis, sekarang dengar hantu pula? Dia kembali ke ranjang, mencoba fokus pada rokoknya, tapi bisikan itu datang lagi, lebih jelas kali ini. Kau, milikku. Suara itu seperti pisau, dingin dan mengancam, seolah-olah berasal dari tepat di belakangnya. Titis menoleh cepat, tapi kamar itu kosong. Hanya ada ranjang reot, meja kecil dengan botol minuman setengah kosong, dan lemari tua yang pintunya selalu macet. Jantungnya berdetak kencang, tapi dia menolak takut. Kalau mau main keluar saja penutup muka. Bentaknya ke udara. Suaranya bergema di kamar sempit. Tidak ada jawaban, tapi udara terasa lebih berat sekarang, seperti ada seseorang yang menatapnya dari sudut gelap. Ketukan di pintu memecah keheningan, membuat Titis tersentak. Masuk, katanya, berusaha terdengar tegas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pria tua dengan jaket lusuh dan topi yang ditarik rendah, menutupi wajahnya. Dia berdiri di ambang pintu ragu-ragu, tangannya gemetar memegang gagang pintu. Cepat, Pak. Aku nggak punya waktu buat orang penutup muka kayak kamu. Sambar Titis, melempar rokoknya ke asbak penuh. Dia berdiri, berjalan mendekati pria itu, dengan senyum palsu yang sudah dia latih bertahun-tahun. Mau apa? Langsung ke inti, ya, aku nggak suka basa-basi. Pria tua itu melangkah masuk, tapi matanya tidak menatap Titis. Dia menatap cermin di sudut kamar, wajahnya memucat. Ada sesuatu di cermin itu, Titis, katanya. Suaranya bergetar. Dia mundur, punggungnya membentur dinding. Matanya merah, dia menatapku. Titis mengerutkan kening, mengikuti pandangan pria itu. Cermin itu tampak biasa saja, hanya memantulkan bayangan mereka berdua. Jangan ngelantur, Pak. Minum apa tadi malam? Aku nggak main sama orang mabuk, katanya ketus, tapi ada nada ragu di suaranya. Dia melangkah ke cermin, mengetuk permukaannya dengan jari. Nih, kosong.
cuman cermin tua. Tapi pria itu tidak mendengar. Matanya melebar, mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, dia ambruk ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang seperti disambar. Petir, Titis berlutut di sampingnya, panik. "Hei Pak, bangun, jangan mati di kamarku, sialan." Dia mengguncang bahu pria itu, tapi tubuhnya sudah lemas. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Napasnya berhenti, Titis mundur, tangannya gemetar. Dia bukan orang asing dengan kekerasan, geng ini penuh dengan itu. Tapi ini berbeda, tidak ada luka, tidak ada darah, tapi wajah pria itu seperti dia melihat kematian sendiri sebelum jatuh. Titis menoleh ke cermin, dan untuk sesaat, dia bersumpah melihat sesuatu bergerak di dalamnya. Bukan bayangannya, bukan bayangan pria tua itu, tapi sesosok pria lain, besar, dengan mata merah menyala dan luka menganga di lehernya. Senyumnya penuh dendam. "Apa-apaan ini?" Titis menutup cermin dengan kain lusuh. Jantungnya berdegup kencang. Dia menyeret tubuh pria tua itu ke lorong, berharap tak ada yang melihat, lalu kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Udara di kamar terasa lebih dingin sekarang, dan bisikan itu kembali, lebih keras, lebih jelas. "Kau tidak bisa lari, perempuan kotor." Titis meraih pisau kecil dari laci mejanya, memegangnya erat. "Aku nggak takut bayangan, apalagi hantu murahan," katanya. Tapi suaranya bergetar. Dia duduk di ranjang, menatap pintu yang terkunci, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya imajinasinya. Tapi di dalam hatinya, dia tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah dia hadapi. Di luar, angin menderu, membawa suara tawa yang bukan milik manusia. Gang kelam itu menyimpan rahasia, dan Titis baru saja membuka pintunya. Titis terbangun dengan tersentak. Napasnya tersengal seperti baru lari dari mimpi buruk. Kamarnya gelap, hanya disinari seberkas cahaya neon merah yang menyelinap melalui celah-celah jendela buram. Ranjangnya basah oleh keringat, dan pisau kecil yang dia pegang sebelum tidur kini tergeletak di lantai. Bilahnya memantulkan bayangan samar. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Jam ketika gang di luar biasanya mati, tapi malam ini terasa lebih sunyi, seperti dunia menahan napas. Titis mencoba mengingat apa yang membangunkannya, tapi kepalanya penuh kabut. Hanya satu yang jelas, perasaan bahwa dia tidak sendirian. Dia bangkit perlahan, kakinya menyentuh lantai kayu yang dingin. Rokok di asbak sudah padam, meninggalkan bau abu yang menyengat. Titis meraihnya, mencoba menyalakan satu lagi, tapi tangannya gemetar. "Sial, Titis, tenang," gumamnya. Suaranya serak di tengah keheningan. Tapi sebelum korek menyala, dia mendengarnya, suara cakar pelan, seperti kuku panjang menggores pintu kayu dari luar. Sekali, dua kali, lalu berhenti. Jantung Titis membeku. Dia menatap pintu yang terkunci, bayangan kenangan pria tua yang pingsan tadi malam melintas di benaknya. "Siapa di sana?" bentaknya, berusaha terdengar berani, tapi nada suaranya pecah. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa hidup, mengintai. Titis meraih pisau dari lantai, memegangnya erat, dan melangkah mendekati pintu. Setiap derit lantai di bawah kakinya terasa seperti teriakan di malam yang bisu. Dia menempelkan telinga ke pintu, mendengar apapun yang mungkin ada di baliknya. Tidak ada suara langkah, tidak ada napas, tapi ada sesuatu, bau busuk, seperti daging membusuk yang dibakar, menyelinap melalui celah pintu. Dengan napas tertahan, Titis membuka kunci dan menarik pintu perlahan. Lorong di luar gelap, hanya diterangi lampu temaram yang berkedip di ujung tangga. Tidak ada siapa-siapa, hanya dinding bernoda dan karpet usang yang penuh bercak mencurigakan. Tapi bau itu semakin kuat, membuat perutnya mual. Dia hampir menutup pintu ketika matanya menangkap sesuatu di ujung lorong. Siluet besar, pria dengan bahu lebar, berdiri diam di bawah lampu yang berkedip. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, tapi Titis bisa melihat luka di lehernya, menganga lebar.
mengalirkan sesuatu yang bukan darah, melainkan kegelapan cair yang menetes ke lantai. "Siapa kau?" teriak Titis. Pisau di tangannya terangkat. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya merah menyala seperti bara, menatap lurus ke arahnya. Senyum perlahan terbentuk di wajah yang tak terlihat, dingin dan penuh kebencian. Titis mundur, kakinya tersandung ambang pintu, dan dia jatuh ke lantai kamar. Saat dia bangkit dan menoleh lagi, lorong kosong. Tidak ada siluet, tidak ada suara, hanya bau busuk yang masih menggantung di udara. Titis menutup pintu dengan keras, menguncinya 2 kali, napasnya tersengal. "Ini cuma capek, cuma pikiran gila," katanya pada diri sendiri, tapi kata-katanya terasa kosong. Dia berbalik menuju ranjang, tapi langkahnya terhenti saat melihat cermin di sudut kamar. Kain lusuh yang dia gunakan untuk menutupinya tadi malam kini terlepas, tergeletak di lantai seperti sengaja dilepaskan. Cermin itu retak, garis-garis pecahannya membentuk pola yang tidak wajar, seperti wajah yang terdistorsi. Dan di dalamnya, bukan wajah Titis yang terpantul, wajah itu milik seorang wanita, pucat seperti mayat, dengan darah mengalir dari mata dan mulutnya. Rambutnya basah, menempel di pipinya yang hancur. Titis menjerit, melempar pisau ke cermin, tapi bilahnya hanya membentur kaca tanpa meninggalkan goresan. Pantulan itu berubah, kini wajahnya sendiri yang muncul tapi berbeda. Matanya kosong, pipinya berlumur darah, dan di lehernya ada luka sayatan dalam, sama seperti siluet di lorong. "Kau akan tahu, takut." Suara itu bergema, bukan dari cermin, tapi dari dalam kepala Titis, dalam dan menggeram. "Saat aku datang, perempuan kotor." Titis memukul cermin dengan tangan kosong. Kaca itu akhirnya pecah, pecahannya berhamburan ke lantai. Tangan kanannya berdarah, tapi dia tidak peduli. Dia tersandung mundur, jatuh ke ranjang, dan menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. "Ini nggak nyata, nggak nyata," teriaknya. Tapi suaranya tenggelam dalam tawa rendah yang tiba-tiba memenuhi kamar. Tawa itu bukan miliknya, bukan milik manusia. Kasar, penuh dendam, seperti suara seseorang yang sudah lama mati, tapi menolak dilupakan. Di luar, lampu neon di gang berkedip mati, meninggalkan kegelapan yang menelan segalanya. Titis memeluk dirinya sendiri, pisau kembali di tangannya. Tapi dia tahu itu tidak akan cukup. Sesuatu telah melihatnya, dan itu tidak akan pergi begitu saja. Malam masih panjang, dan kamar sempit itu terasa seperti makam yang menunggu untuk menelannya. Pagi itu gang kelam tampak lebih suram dari biasanya. Matahari tersembunyi di balik awan kelabu, meninggalkan genangan air di trotoar yang memantulkan bayangan bangunan-bangunan tua. Bau sampah dan sisa minuman keras masih menggantung di udara, tapi Titis hampir tak menyadarinya. Dia berjalan cepat menuju warung kopi di sudut gang. Jaket lusuh menutupi gaun merahnya yang sudah kusut. Matanya merah, lingkaran hitam di bawahnya, menceritakan malam tanpa tidur. Cermin pecah, siluet di lorong, dan bisikan itu. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Tapi luka di tangannya yang dibalut kain kotor adalah bukti bahwa itu nyata. Warung kopi itu kecil, hanya beberapa meja kayu, reot dan bangku plastik yang goyah. Asap dari dapur menyelinap keluar, bercampur dengan aroma kopi pahit yang diseduh Mbok Sari, pemilik warung. Titis duduk di sudut, memesan segelas kopi hitam tanpa kata. Mbok Sari, wajahnya keriput dan matanya penuh rahasia, mengamati Titis dari balik meja. "Kamu kenapa, Tis?" "Muka kayak ketemu setan," katanya sambil menuang kopi. Suaranya pelan tapi penuh rasa ingin tahu. Titis menatap cangkir di tangannya, uap panas membumbung ke wajahnya. "Capek, Mbok. Malam yang jelek," jawabnya singkat, berusaha menyembunyikan getar di suaranya. Dia tidak mau cerita, tidak tentang pria tua yang pingsan, tidak tentang bayangan di lorong, dan pasti bukan tentang cermin yang menunjukkan wajahnya sendiri berlumur darah. Tapi Mbok Sari tidak mudah ditipu.
Wanita tua itu menarik bangku dan duduk di depan Titis, tangannya yang kasar menyentuh meja. "Jangan bohongi aku, anak. Aku tahu muka orang yang dihantui," kata Mbok Sari, matanya menyelidik. "Kamu lihat sesuatu di bordil itu ya? Cerita, Tis." "Gang ini penuh rahasia tapi aku dengar banyak." Titis menyesap kopi, rasa pahitnya menusuk tenggorokannya. Dia ingin mengabaikan Mbok Sari, tapi ada sesuatu dalam nada wanita itu yang membuatnya tidak bisa lari. "Cuma bayangan, Mbok. Lorong gelap, cermin tua." "Pikiranku lagi kacau," katanya. Tapi kata-katanya terdengar lemah, seperti dia mencoba meyakinkan diri sendiri. Mbok Sari menyipitkan mata. "Bayangan katamu? Kalau cuma pikiran, kenapa tanganmu berdarah? Jangan bilang jatuh, aku nggak bodoh." Dia mencondongkan tubuh, suaranya merendah. 3 tahun lalu, ada preman di gang ini. Namanya Dargo. Badannya besar, matanya jahat. Suka main kasar sama perempuan di bordil. Dia raja di sini, Tis, sampai malam itu. Malam dia hilang. Titis membeku. Cangkir di tangannya hampir tergelincir. Nama itu, Dargo, menggema di kepalanya, seperti kunci yang membuka pintu yang seharusnya terkunci. Dia teringat siluet di lorong, luka menganga di lehernya, mata merah yang menatapnya penuh dendam. "Hilang gimana?" tanyanya. Suaranya nyaris, berbisik. Mbok Sari menatap keluar jendela, seolah takut ada yang mendengar. "Dibunuh, Tis. Sadis." Katanya saingannya dari gang sebelah yang melakukannya. Mereka temukan Dargo di kamar bordil, kepalanya terpisah dari badannya. Darah di mana-mana sampai lantai kamar itu nggak bisa dibersihkan lagi. Tapi anehnya tubuhnya nggak pernah ketemu. Cuma kepalanya yang ditinggalin. Tersenyum katanya, seperti dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Titis merasa perutnya mual. Dia mencoba tertawa, tapi suaranya kering. "Cerita hantu, Mbok? Aku nggak percaya omong kosong begitu." Tapi tangannya mencengkeram cangkir lebih erat, jari-jarinya memutih. Mbok Sari tidak tersenyum. "Bukan hantu, Tis. Dargo bukan tipe yang pergi begitu saja. Mati pun dia nggak akan diam. Orang bilang arwahnya masih di bordil itu, nyari perempuan yang dia benci, atau yang dia inginkan." Dia menatap Titis tajam. "Kamu hati-hati. Kamar yang kamu pakai sekarang, itu kamar dia dulu." "Maya, tidak." Titis berlutut di samping tubuh itu, tangannya gemetar mencoba menyentuh bahu temannya, tapi dinginnya kulit Maya membuatnya mundur. Dia bangkit, pisau masih di tangan, dan berbalik ke lorong. "Siapa di sana? Keluar!" "Bajingan!" teriaknya, suaranya pecah antara marah dan takut. Tidak ada jawaban, tapi dia melihatnya. Jejak kaki basah di karpet lorong, berwarna gelap seperti darah, menuju ke arah kamarnya sendiri. Jejak itu tidak masuk akal. Tidak ada orang yang berjalan ke sana, tapi jejaknya jelas, seperti seseorang baru saja melangkah dengan sengaja. Titis mengikuti jejak itu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti kakinya ditarik ke bawah oleh tangan. Tak terlihat. Saat sampai di depan kamarnya, jejak itu berhenti, lenyap begitu saja di ambang pintu. Titis menatap pintunya yang setengah terbuka. Meski dia yakin sudah menguncinya sebelum pergi. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Bau busuk itu kini lebih kuat, seperti daging yang dibiarkan membusuk di bawah matahari. Dia melangkah masuk, pisau di depan dada, matanya menyapu setiap sudut. "Kau pikir aku takut?" Bentaknya ke kegelapan, tapi suaranya bergema kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi dinding kamar terasa lebih dekat, seperti menutupnya perlahan. Tiba-tiba ketukan keras mengguncang pintu di belakangnya, begitu kuat hingga engselnya berderit. Titis berbalik, jantungnya hampir berhenti. "Siapa itu? Jangan main-main, aku punya pisau!" teriaknya, suaranya nyaris histeris. Lalu suara itu datang, bukan dari lorong, tapi dari dalam kamar, tepat di belakangnya. "Pisau? Kau pikir itu bisa hentikan aku, Jalang?" Suara itu dalam, kasar, penuh kebencian, seperti geraman binatang yang lapar. Titis berbalik cepat, tapi hanya ada bayang-bayang yang bergoyang di dinding, dibentuk oleh lampu neon yang berkedip. Di luar, tapi dia merasakannya, sentuhan dingin di lehernya,
seperti jari-jari tak terlihat yang mencengkeram, lalu menghilang secepat datang. Titis lari ke pintu, menguncinya dengan tangan gemetar, dan menyandarkan tubuhnya ke dinding. Napasnya tersengal, matanya liar mencari apapun yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Maya mati, jejak kaki, suara itu, semuanya terasa seperti jerat yang semakin erat di lehernya. Dia menatap pisau di tangannya, bilahnya memantulkan, wajahnya yang pucat. "Aku nggak takut," bisiknya. Tapi kata-katanya terdengar seperti kebohongan. Di luar, lampu lorong padam sepenuhnya, meninggalkan bordil dalam kegelapan. Dan dari dinding, bisikan itu kembali, pelan tapi jelas. "Kau akan segera tahu apa itu takut." Keesokan malam, bordil itu terasa seperti makam yang hidup. Suasana berat menyelimuti setiap lorong, seolah dinding itu terornya matian mayoritan. Teman-teman Titis masih bergema di kepalanya. Wajah mereka saat tubuh mayat. Gang Kelam berbisik tentang pembunuhan itu, tapi tak ada polisi yang datang. Tempat ini terlalu kotor untuk hukum. Titis duduk di kamarnya, pintu terkunci, pisau di pangkuannya. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena malam tanpa tidur, dan rokok yang tak pernah berhenti. Dia tidak percaya hantu, tapi suara geram yang memanggilnya jalang tadi malam terasa terlalu nyata, terlalu dekat. Lorong di luar mulai ramai, bukan oleh pelanggan, tapi oleh langkah-langkah tergesa dan bisik-bisik ketakutan. Lisa, pekerja lain dengan wajah penuh tato, mengetuk pintu Titis keras. "Tis, cepat, kita ke bawah tanah sekarang." Suaranya panik, nyaris memohon. Titis mengerutkan kening, tapi ada nada di suara Lisa yang membuatnya bangkit. Dia menyelinapkan pisau ke ikat pinggangnya dan membuka pintu. "Apa-apaan ini, Lis? Aku nggak punya waktu buat drama," katanya ketus. Tapi matanya melirik lorong, setengah berharap tidak melihat bayangan itu lagi. "Bukan dramatis, kita panggil dukun, Maya. Itu bukan manusia yang bunuh dia. Aku tahu kamu nggak percaya. Tapi ikut saja." Lisa menarik lengan Titis, wajahnya pucat. Titis ingin menolak, tapi bayangan luka di leher Maya membuatnya diam. Dia mengangguk, mengikuti Lisa menuruni tangga sempit menuju ruang bawah tanah bordil, tempat yang jarang disentuh, penuh debu dan bau jamur. Ruang bawah tanah itu gelap, hanya diterangi beberapa lilin yang diletakkan di lantai berbatu. Dindingnya lembab, ditumbuhi noda hitam yang terlihat seperti wajah-wajah kabur. 3 pekerja lain, Rina, Nia, dan Susan, sudah ada di sana, duduk melingkar dengan wajah tegang. Di tengah mereka berdiri seorang dukun tua, tubuhnya kurus seperti kerangka, rambutnya panjang dan kusut. Matanya putih sepenuhnya, buta, tapi gerakannya penuh keyakinan saat dia menaburkan abu ke lantai. Titis berdiri di dekat pintu, tangannya mencengkeram pisau di balik jaket. Kopi di tangan Titis tumpah, membasahi meja. Dia ingin membantah, ingin bilang Embok Sari gila, tapi kenangan malam tadi, bisikan, cermin, siluet, membuat kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Dia bangkit, melempar beberapa lembar uang ke meja, dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Udara pagi terasa dingin di kulitnya, tapi tidak cukup untuk mengusir panas di dadanya. Dargo. Nama itu menempel di pikirannya seperti kutukan. Malam itu, bordil kembali hidup dengan suara tawa, paksa dan derit ranjang. Titis duduk di kamarnya, pintu terkunci, pisau di sampingnya. Cermin pecah sudah dia buang, tapi bayangan di lorong masih menghantui pikirannya. Pelanggan baru masuk, pria muda dengan jaket kulit dan senyum licik. Namanya Rudi katanya, dan dia langsung duduk di ranjang tanpa diminta. "Kamu Titis ya? Dengar-dengar kamu pemberani," kata Rudi. Matanya menelusuri tubuh Titis tanpa malu. Tapi malam ini agak sepi. Apa karena cerita Dargo lagi rame di gang? Titis menegang tapi dia memaksakan senyum. "Omong kosong.
Aku cuma takut sama dompet kosong, bukan hantu, katanya, suaranya dingin. Dia mendekati Rudy, berusaha mengalihkan perhatian. Tapi pria itu tidak tergoda. Dargo itu monster, Titis, lanjut Rudy, nadanya serius. Dia suka main kasar sama perempuan di sini. Katanya, arwahnya masih nyari mangsa. Kamu nggak takut tidur di kamar yang sama tempat dia dipenggal? Titis menampar meja, marah. Cukup Rudy, mau main atau cuma buang waktu? Aku nggak punya waktu buat cerita seram. Tapi di dalam hatinya, dia merasa dinding kamar itu menutup, udara semakin berat. Rudy hanya tersenyum, tapi matanya menyimpan sesuatu, rahasia, atau mungkin ketakutan. Malam itu setelah Rudy pergi, Titis duduk sendirian, menatap pintu. Dia tidak percaya hantu, tidak percaya cerita Mbok Sari, tapi dia tidak bisa mengusir perasaan bahwa sesuatu sedang menunggunya, mengintip dari bayang-bayang. Dan di luar, di gang yang gelap, suara langkah berat terdengar pelan, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintunya. Malam menyelimuti bordil dengan kegelapan yang pekat, hanya dipecah oleh lampu neon merah yang berkedip lelet di lorong. Suara, tawa parau dan desa pelan dari kamar-kamar lain terdengar seperti nyanyian patah-patah, menyatu dengan derit ranjang tua. Titis duduk di kamarnya, pintu terkunci rapat, jari-jarinya mencengkeram pisau kecil yang kini selalu dia bawa. Cerita Mbok Sari tentang Dargo masih bergema di kepalanya, meski dia berulang kali menyumpah tidak percaya. Matanya sesekali melirik, sudut kamar tempat cermin pecah pernah berdiri, kini hanya dinding kosong bernoda yang menatap balik. Udara terasa lengket, bau keringat dan minuman keras bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang busuk, samar tapi menusuk. Titis mencoba fokus pada rokok di tangannya. Asapnya membumbung seperti kabut tipis. Hantu katanya, gumamnya. Sinis, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Aku takut tagihan, bukan arwah. Tapi kata-katanya terasa kosong, terhapus oleh perasaan bahwa dinding-dinding kamar ini hidup, mengawasinya. Dia baru saja mematikan rokok ketika jeritan tajam memecah malam, begitu keras hingga membuat jantungnya terlonjak. Suara itu datang dari kamar sebelah, Maya, teman Titis yang selalu ceria meski hidup di gang kelam ini. Titis melompat dari ranjang, pisau di tangan, dan berlari ke pintu. Maya! Teriaknya, suaranya bergema di lorong yang tiba-tiba sunyi. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah pelan dari lantai bawah, seperti seseorang berjalan dengan sengaja untuk tidak terdengar. Titis membuka pintunya, melangkah ke lorong yang temaram. Lampu di ujung tangga berkedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Pintu kamar Maya setengah terbuka, dan dari celahnya, bau darah menyengat menusuk hidungnya. Dengan napas tertahan, Titis mendorong pintu itu. Pemandangan di dalam membuatnya membeku. Maya tergeletak di lantai, gaunnya robek, lehernya tersayat dalam hingga tulang lehernya terlihat. Darah menggenang di bawah tubuhnya, meresap ke karpet tua, menciptakan pola mengerikan seperti lukisan kegilaan. Matanya terbuka lebar, penuh teror, tapi tidak ada tanda pelaku, tidak ada pisau, tidak ada jejak perjuangan, hanya keheningan yang mencekik. Titis menutup mulutnya, menahan muntah. Tapi matanya tidak bisa lepas dari luka di leher Maya, mirip dengan bayangan siluet yang dia lihat di lorong malam sebelumnya. Ini omong kosong, gumam Titis pada Lisa, tapi suaranya rendah, takut didengar dukun itu. Lisa hanya menggeleng, jari-jarinya mencengkeram lengan Titis. Dukun itu mulai bernyanyi, suaranya serak dan tidak manusiawi, seperti angin yang merangkak melalui tulang. Dia menyebut nama yang membuat Titis menegang. Dargo, arwah yang terkutuk, keluar dari tempat ini. Lilin-lilin di lantai berkedip serentak, meski tidak ada angin. Udara terasa lebih dingin seperti napas es yang menyapu kulit. Titis memaksakan diri untuk tetap berdiri, tapi jantungnya berdegup kencang. Dia marah, kata dukun itu tiba-tiba suaranya bergetar. Dia ingin kalian semua menderita perempuan. Dia benci perempuan di tempat ini.
Matanya yang buta seolah menatap lurus ke Titis, membuat bulu kuduknya berdiri. Titis ingin membantah, tapi kata-katanya tersangkut saat lilin-lilin padam sekaligus meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Jeritan Susan memecah keheningan, diikuti suara cakar di dinding batu. "Dia di sini," teriak Nia, suaranya pecah. Titis meraba pisau, matanya berusaha menembus kegelapan. Tiba-tiba, dukun itu berteriak. Suaranya bukan lagi manusiawi, melainkan raungan penuh penderitaan. Cahaya lilin menyala kembali, lemah, dan Titis melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Dukun itu mencakar wajahnya sendiri. Kuku-kukunya merobek kulit hingga darah mengalir deras. "Dargo, dia ada di antara kita!" Raungnya sebelum ambruk ke lantai, tubuhnya kejang-kejang seperti dirasuki. "Apa-apaan ini?" teriak Titis, melangkah mundur hingga punggungnya membentur dinding. Dia menatap dukun itu, lalu ke teman-temannya yang panik. "Kalian gila bawa orang ini ke sini." Tapi Lisa menarik lengannya, wajahnya penuh air mata. "Tis, lihat sudut itu," bisiknya, menunjuk ke bayang-bayang di ujung ruangan. Titis menoleh, dan jantungnya hampir berhenti. Di sana, di bawah selimut kegelapan, berdiri siluet yang sudah menghantuinya. Dargo, tubuhnya besar. Luka di lehernya menganga. Matanya merah menyala seperti bara. Senyumnya bukan senyum manusia, melainkan janji kematian. "Kalian pikir bisa usir aku?" Suaranya menggema, bukan dari siluet itu, tapi dari dalam kepala mereka semua, dalam dan penuh dendam. "Kalian milikku, terutama kau, perempuan keras." "Kepala." Titis mengangkat pisau, tangannya gemetar tapi matanya penuh amarah. "Kalau dia mau aku datang saja, aku nggak lari." Bentaknya, suaranya bergema di ruang sempit. Tapi siluet itu lenyap secepat muncul, meninggalkan tawa rendah yang mengguncang dinding. Lilin-lilin padam lagi, dan jeritan teman-temannya memenuhi kegelapan. Ketika cahaya kembali, dukun itu tergeletak tak bernyawa, wajahnya hancur, jari-jarinya masih berdarah. Titis dan yang lain lari ke tangga, meninggalkan ruang bawah tanah yang kini terasa seperti mulut neraka. Di kamarnya malam itu, Titis duduk dengan pisau di tangan. Pintu terkunci, tapi dia tahu itu tidak cukup. Ritual itu bukan hanya gagal, itu telah membuka sesuatu, memanggil sesuatu yang kini lebih dekat, lebih lapar. Dan di luar, di gang yang gelap, suara langkah berat terdengar lagi, pelan tapi pasti, mendekati pintunya. Bordil itu seperti kapal yang tenggelam perlahan, setiap malam semakin terbenam dalam ketakutan. Lorong-lorongnya yang sempit terasa lebih gelap sejak ritual gagal. Lampu neon merah kini berkedip tak beraturan, seolah-olah bangunan itu sendiri menolak cahaya. Bau darah maya dan kematian dukun masih melekat di ingatan Titis, seperti noda yang tak bisa dicuci. Dia duduk di ranjangnya, pintu terkunci, pisau kecil di tangan kanannya, rokok di tangan kiri. Asap membumbung ke langit-langit, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa dingin yang merayap di tulangnya. Malam ini, dia harus bekerja. Pelanggan tidak peduli dengan kematian atau bisikan di dinding. Hidup di gang kelam tidak pernah memberi pilihan. Titis mencoba menenangkan diri, tapi bayangan Dargo, luka menganga di lehernya, mata merah yang menjanjikan siksa, terus muncul di benaknya. "Aku nggak takut mati," bisiknya pada diri sendiri. Suaranya serak. "Aku sudah mati sejak lama di tempat ini." Tapi kata-katanya terasa rapuh, seperti kaca yang siap pecah. Ketukan di pintu membuatnya tersentak, pisau hampir terlepas dari tangannya. "Siapa?" bentaknya, berdiri cepat. "Pelanggan, Tis. Buka pintu, aku bayar double malam ini." Suara pria di luar terdengar kasar, tapi familiar. Titis menghela napas, menyelinapkan pisau ke ikat pinggangnya dan membuka pintu. Pria itu bernama Budi, adalah langganan biasa, tukang ojek dengan tangan kasar dan cerita kotor. Dia masuk membanting diri ke ranjang, matanya lapar menelusuri tubuh Titis.
Kamu pucat, Tis. Takut hantu Dargo ya? Katanya dengan senyum sinis, tangannya meraih botol minuman di meja. Titis memaksakan senyum tapi hatinya berdegup kencang. Jangan mulai dengan omong kosong itu, Budi. Mau apa? Cepat selesai, katanya dingin, berusaha mengalihkan perhatian. Tapi sebelum Budi bisa menjawab, suara itu datang. Bukan dari lorong, bukan dari Budi, tapi dari dalam telinga Titis, seperti bisikan yang merayap di kepalanya. Kau pikir dia bisa lindungi kau, Jalang? Suara Dargo, dalam dan penuh kebencian, membuat Titis membeku. Budi tidak mendengar apa-apa, masih terkekeh sambil membuka kancing bajunya. Tis, kenapa diam? Takut beneran? Ejek Budi, tapi Titis tidak menjawab. Matanya liar, menyapu kamar, mencari sumber suara itu. Semua yang dekat kau akan menderita, lanjut bisikan itu, kini lebih keras, seperti pisau yang menggores tulang. Titis menarik pisau dari ikat pinggang, tangannya gemetar. Diam, bentaknya ke udara, membuat Budi mengerutkan kening. Gila, apa? Ngomong sama siapa? Budi bangkit, tapi sebelum Titis bisa menjelaskan, jeritan lain pecah dari lorong, tajam, penuh keputusasaan, diikuti suara benda berat jatuh. Titis mendorong Budi ke samping dan berlari ke pintu, membukanya dengan keras. Lorong itu gelap, lampu di ujung tangga padam, tapi bau darah sudah menyengat hidungnya. Di tengah lorong, seorang pelanggan lain tergeletak, tubuhnya terkoyak seperti diterkam binatang buas. Dadanya robek, tulang rusuknya terlihat, dan darah mengalir membentuk genangan yang berkilau di bawah cahaya neon yang tersisa. Matanya terbuka tapi kosong, seperti menatap sesuatu yang mengerikan sebelum napasnya berhenti. Titis menutup mulutnya, menahan jeritan. Budi, di belakangnya muntah di sudut lorong, wajahnya pucat. Apa ini, Tis? Raungnya. Suaranya pecah. Titis tidak menjawab. Matanya terpaku pada jejak kaki berdarah yang muncul dari tubuh itu, menuju ke arah lain di lorong. Bukan ke kamarnya, tapi ke tangga menuju lantai bawah. Panggil orang, Budi, cepat, bentak Titis. Tapi kakinya sendiri bergerak mengikuti jejak itu, seperti ditarik oleh kekuatan yang dia tidak pahami. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya, dinding-dindingnya seolah bergoyang, menyempit. Bisikan Dargo kembali, kini seperti tawa rendah yang mengguncang udara. Kau tidak bisa lari, aku akan ambil mereka satu persatu. Titis berhenti di depan tangga, jejak kaki lenyap di anak tangga pertama, seperti pelaku itu bukan manusia. Dia berbalik, ingin lari kembali ke kamar, tapi bayangan di ujung lorong membuatnya membeku. Dargo, siluetnya besar, luka di lehernya mengalirkan kegelapan. Matanya menatap Titis seperti binatang yang siap menerkam. Kau, Titis mengangkat pisau, suaranya penuh amarah tapi rapuh. Bunuh aku kalau berani, tapi tinggalkan mereka. Siluet itu tidak bergerak, tapi senyumnya melebar, memperlihatkan gigi yang tidak wajar. Kau akan memohon sebelum aku selesai, perempuan, jawab suaranya, menggema dari dinding-dinding. Lalu secepat kilat bayangan itu lenyap meninggalkan Titis sendirian dengan napas tersengal. Dia kembali ke kamar mengunci pintu tapi ketenangan sudah hilang. Budi sudah lari, lorong kini penuh jeritan pekerja lain yang menemukan mayat itu. Titis duduk di ranjang, pisau di tangan, matanya liar. Dia tahu sekarang, ini bukan halusinasi, bukan mimpi buruk. Sesuatu ingin menghancurkan semua yang dia kenal. Dan dia adalah pusat amarahnya. Di luar, angin menderu, membawa suara tawa yang bukan milik manusia. Dan Titis merasa dinding kamarnya mulai berbisik, memanggil namanya. Malam itu, bordil terasa seperti kandang yang ditinggalkan, penuh bayang-bayang yang bergerak sendiri. Kematian pelanggan di lorong masih segar di pikiran semua orang, membuat pekerja lain menolak keluar kamar, kecuali terpaksa. Titis duduk di ranjangnya, pintu terkunci, jari-jarinya mencengkeram pisau yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Rokok, di bibirnya menyala redup, tapi asapnya tidak bisa menutupi bau darah yang seolah meresap ke dinding-dinding.
Dia tidak tidur sejak kematian Maya, dan setiap kali matanya terpejam, wajah Dargo, luka menganga di lehernya, mata merah penuh dendam, muncul. Seperti pisau di pikirannya, ketukan pelan di pintu membuat Titis tersentak. "Siapa?" bentaknya, suaranya serak, pisau sudah di depan dada. "Titis, ini aku, Rudi," jawab suara di luar, rendah dan ragu. Titis mengerutkan kening, mengingat pria itu dari malam sebelumnya. Jaket kulit, senyum licik, dan cerita tentang Dargo yang membuatnya kesal. Dia membuka pintu setengah hati, menatap Rudi dengan curiga. "Apa mau kamu?" "Aku nggak terima tamu malam ini," katanya dingin. Tapi Rudi mengangkat tangan, wajahnya serius. "Bukan itu, Tis. Aku harus cerita sesuatu. Tentang Dargo," katanya. Matanya gelisah, melirik lorong yang gelap di belakangnya. Titis ingin menutup pintu, muak dengan nama itu. Tapi ada sesuatu di raut Rudi yang membuatnya ragu, ketakutan. Yang nyata, bukan omong kosong pelanggan biasa. "Masuk tapi cepat," gumamnya, mundur untuk membiarkan Rudi masuk. Dia mengunci pintu kembali, berdiri di sudut kamar, pisau masih di tangan. Rudi duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat meraih rokok dari saku jaketnya. "Kamu gak bakal suka ini, Tis. Tapi kamu harus tahu," mulainya, suaranya pelan, tapi berat. Aku adik Dargo." Kata-kata itu menghantam Titis seperti pukulan, membuatnya membeku. Dia menatap Rudi mencari tanda kebohongan, tapi wajah pria itu penuh luka lama, bukan tipuan. "Adik?" Titis mengejek, tapi suaranya goyah. "Kenapa bilang sekarang? Mau apa? Balas dendam?" Pisau di tangannya terangkat sedikit, tapi Rudi menggeleng cepat, matanya penuh penyesalan. "Bukan begitu, Tis. Dargo, dia monster. Dia bukan cuma preman. Dia sakit. Dia suka nyiksa perempuan di bordil ini, bikin mereka takut, hancurkan hidup mereka." Rudi menunduk, suaranya nyaris pecah. "Salah satunya, ibumu." Titis merasa dunia berhenti. Napasnya tersangkut, pisau di tangannya terasa berat seperti batu. "Jangan bawa ibuku ke dalam ini, bajingan," bentaknya, melangkah maju. Tapi Rudi tidak mundur. Matanya menatap Titis penuh rasa bersalah. "Aku nggak bohong, Tis. Ibumu kerja di sini bertahun-tahun lalu. Dargo, dia paksa dia, siksa dia sampai dia nggak tahan. Dia bunuh diri karena Dargo, Tis. Aku tahu karena aku lihat sendiri. Aku cuma anak kecil waktu itu, nggak bisa apa-apa." Rudi menutup wajahnya, tangannya gemetar. "Aku kabur dari gang ini, tapi sekarang aku balik dan dia nggak pergi. Dia masih di sini, nyari kamu." Titis ambruk ke lantai, pisau jatuh dengan dentang pelan. Kenangan ibunya, wanita pucat yang selalu diam, yang ditemukan tergantung di kamar mereka. Saat Titis masih kecil, menerjangnya seperti banjir. Dia tidak pernah tahu mengapa ibunya pergi, tapi sekarang setiap luka di hatinya terasa seperti ditoreh ulang. "Kau bohong," bisiknya, tapi air mata sudah mengalir, membuktikan dia percaya. "Aku nggak bohong, Tis. Dargo dibunuh karena itu. Saingannya tahu apa yang dia lakukan, dan mereka penggal dia. Tapi dia nggak mati, nggak beneran. Sekarang dia balik. Untukmu." Rudi bangkit, ingin mendekati Titis, tapi dia mengangkat tangan, menolak. "Pergi," katanya, suaranya dingin tapi rapuh. "Aku nggak mau dengar lagi." Rudi ragu, tapi akhirnya mengangguk dan berjalan ke pintu. Titis menatap lantai, pikirannya kacau, sampai jeritan Rudi memecah malam. Dia melompat berdiri, membuka pintu, dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Rudi tergeletak di lorong, dadanya ditusuk berkali-kali, lubang-lubang di tubuhnya mengeluarkan darah yang menggenang di karpet. Matanya terbuka, penuh kengerian, tapi tidak ada pelaku, hanya udara dingin dan bau busuk yang menyengat. Titis berlutut di sampingnya, tangannya gemetar menyentuh wajah Rudi. "Rudi." "Tidak," bisiknya, tapi pria itu sudah pergi. Napas terakhirnya hilang dalam keheningan. Di ujung lorong, bayangan Dargo muncul sekilas,
senyumnya penuh kemenangan. "Kau milikku sekarang," bisik suaranya, menggema dari dinding. Titis bangkit, pisau kembali di tangan, air matanya bercampur amarah. "Aku akan bunuh kau lagi, bajingan!" Teriaknya ke kegelapan, tapi hanya tawa rendah yang menjawab, mengguncang malam. Bordil itu kini seperti sarang kegilaan, setiap sudutnya dirasuki ketakutan yang tak terucapkan. Kematian Rudy di lorong, dengan dadanya yang hancur oleh tusukan, tak kasat mata, membuat semua orang kehilangan akal. Para pekerja berbisik di kamar mereka, pintu terkunci rapat, sementara pelanggan yang masih berani datang buru-buru pergi setelah mendengar cerita. Titis berdiri di kamarnya, tangannya masih bercampur darah Rudy yang belum sempat dia cuci. Pisau kecil di tangannya terasa sia-sia, seperti mainan melawan sesuatu yang bukan manusia. Matanya merah, penuh amarah dan kelelahan, tapi dia menolak, menyerah. "Kau mau aku, Dargo? Aku di sini," bentaknya ke udara. Suaranya bergema di kamar sempit. Tiba-tiba, kaca jendela di kamarnya retak sendiri. Suaranya seperti tulang yang patah. Titis berbalik, jantungnya berdegup kencang, tapi tidak ada apa-apa di luar. Hanya kegelapan gang yang menatap balik. Lalu, dari lorong, jeritan Lisa pecah, diikuti suara pintu yang dibanting keras. Titis berlari ke pintu membukanya dan melihat lorong dalam kekacauan. Lampu neon merah padam sepenuhnya, meninggalkan bayang-bayang yang bergerak seperti makhluk hidup. Pintu-pintu kamar lain terkunci, sendiri, diikuti bunyi ketukan dari dalam, seperti penghuninya dipenjara oleh tangan tak terlihat. "Lisa!" Titis berlari ke kamar Lisa, tapi pintunya tidak bergeming. Meski dia mendengar temannya menjerit di dalam. "Buka, Lis. Ini aku," teriaknya, memukul pintu dengan bahu. Tapi suara di dalam berubah. Jeritan Lisa menjadi tawa rendah. Bukan miliknya, melainkan suara Dargo yang kini menggema di seluruh bordil. "Kalian semua milikku," katanya. Suaranya seperti pisau yang mengiris udara. Titis mundur, napasnya tersengal. Saat dinding lorong mulai berderit, seperti bangunan ini hidup dan marah. Dia berlari ke tangga, berharap bisa keluar, tapi setiap pintu yang dia coba, ke lantai bawah, ke kamar lain, ke pintu keluar, membawanya kembali ke lorong yang sama, seperti labirin yang diciptakan untuk menjebaknya. "Sialan, apa ini?" raungnya, memukul dinding hingga tangannya berdarah. Lalu dia melihatnya, di ujung lorong bayangan Dargo berdiri, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya besar, luka di lehernya mengalirkan kegelapan yang menetes ke lantai, matanya merah menyala seperti neraka. "Kau tidak bisa lari," katanya. Suaranya mengguncang tulang Titis. Titis mengangkat pisau. Tangannya gemetar tapi matanya penuh api. "Aku nggak takut padamu, Dargo. Kau cuma penutup muka yang mati," teriaknya. Melangkah maju, tapi bayangan itu tidak bergerak, hanya tersenyum. Dan tiba-tiba semua pintu di lorong terbuka serentak, memperlihatkan kamar-kamar yang kini penuh horor. Di kamar Lisa, cermin pecah memantulkan wajahnya yang hancur. Meski dia masih hidup, menjerit tanpa suara. Di kamar Susan, ranjang bergerak sendiri, seperti diguncang tangan tak terlihat. Dan di kamar Titis sendiri, dindingnya kini berdarah, meneteskan pesan yang terbentuk perlahan. "Kau milikku, diam, bajingan." Titis melempar pisau ke bayangan Dargo, tapi bilahnya melesat melalui udara, menancap di dinding tanpa menyentuh apapun. Tawa Dargo menggema, mengguncang lantai hingga Titis tersandung. Dia merangkak menuju pintu keluar, tapi udara terasa seperti lumpur, menahannya. "Kau akan melihat mereka mati, satu persatu," bisik suara itu, kini tepat di telinganya, dingin seperti es. Titis menjerit memukul udara, tapi hanya kegelapan yang menjawab. Dia akhirnya mencapai pintu depan bordil, menariknya dengan seluruh tenaga, tapi pintu itu membawanya kembali ke kamarnya sendiri, ranjang reot, meja kosong, dan dinding yang kini penuh goresan berdarah. Titis ambruk ke lantai.
Napasnya tersengal. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Aku nggak takut, bisiknya, tapi suaranya pecah. Air mata mengalir tanpa izin. Di sudut kamar, bayangan Dargo muncul lagi. Kali ini, lebih dekat, tangannya yang penuh luka mengulur ke arahnya. Kau akan memohon, seperti ibumu, katanya, suaranya penuh janji kematian. Titis menjerit, merangkak menjauh, tapi dinding kamar terasa semakin dekat, seperti mulut yang siap menelannya. Di luar, jeritan teman-temannya memudar, digantikan tawa Dargo yang kini mengisi setiap celah bangunan. Titis tahu dia tidak bisa lari lagi. Malam ini, bordil bukan lagi tempat kerja, melainkan neraka yang diciptakan untuknya. Kamar Titis terasa seperti jerat yang semakin erat, udaranya berat dengan bau darah dan kematian yang tak pernah pergi. Dinding-dinding penuh goresan. Berdarah, pesan kau milikku masih menetes, seperti lukisan kegilaan yang hidup. Titis duduk di lantai, punggungnya menempel ranjang. Pisau kecil di tangannya gemetar tapi mencengkeram erat. Matanya merah, penuh air mata yang dia tolak akui, tapi juga api yang belum padam. Kematian Maya, Rudy, dan teror yang menelan bordil telah menghancurkan keyakinannya bahwa ini hanya mimpi buruk. Dargo nyata, dan dia tidak akan berhenti sampai memiliki Titis, atau menghancurkan semua yang dia miliki. Kalau kau mau aku di sini, bajingan. Teriaknya ke kegelapan, suaranya serak tapi penuh tantangan. Lorong di luar sunyi, jeritan teman-temannya telah lama reda, digantikan bisikan rendah yang merayap dari dinding, seperti ribuan suara yang memanggil namanya. Titis bangkit, kakinya goyah tapi langkahnya tegas. Dia muak bersembunyi, muak takut. Jika Dargo ingin perang, dia akan melawan, meski itu berarti kematian. Dia menendang meja kecil di sudut kamar, botol minuman jatuh dan pecah di lantai. Saat membersihkan puingnya, tangannya menyentuh sesuatu di bawah papan lantai yang longgar, sebilah pisau tua, berkarat, gagangnya penuh ukiran aneh yang terasa dingin di kulit. Titis menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Pisau itu bukan miliknya, tapi ada sesuatu di dalamnya. Berat, seperti menyimpan rahasia. Ini, pisau yang bunuh kau, ya? Bisiknya, setengah pada diri sendiri, setengah pada bayang-bayang yang mengintai. Dia mencengkeramnya erat, merasa kekuatan aneh mengalir di nadinya. Titis membuka pintu kamar, melangkah ke lorong yang kini gelap pekat. Lampu neon mati total. Udara terasa seperti lumpur, menekan dadanya, tapi dia terus berjalan, pisau tua di tangan kanan, pisau kecil di tangan kiri. Dargo, keluar penutup muka! Teriaknya, suaranya menggema di lorong yang terasa tak berujung. Dinding-dinding berderit, seperti bangunan ini menertawakannya, tapi Titis tidak mundur. Dia tahu ini mungkin akhirnya, tapi dia lebih memilih mati melawan daripada memohon. Bayangan Dargo muncul di ujung lorong lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya seperti asap yang membentuk manusia. Luka di lehernya mengalirkan kegelapan yang menetes ke lantai. Matanya merah menyala penuh kebencian. Kau nekat perempuan, katanya, suaranya mengguncang udara seperti badai. Pisau itu, kau pikir bisa hentikan aku lagi? Tawanya menggema, mengiris telinga Titis seperti kaca. Ayo, bunuh aku kalau berani. Titis melangkah maju, mengayunkan pisau tua ke bayangan itu. Bilahnya menyentuh sesuatu, bukan daging, tapi seperti kabut yang hidup, dingin dan lengket. Dargo meraung, suaranya penuh amarah, dan lorong bergoyang, lantai retak di bawah kaki Titis. Dia jatuh berlutut tapi bangkit lagi, menusuk bayangan itu berulang-ulang. Setiap tusukan terasa seperti melawan air, tapi pisau tua itu bersinar samar, seolah mengenali musuh lamanya. Kau akan mati perlahan, seperti ibumu memohon padaku, raung Dargo. Tangannya yang penuh luka mencengkeram lengan Titis. Dinginnya, seperti api yang membakar, membuat Titis menjerit, tapi dia tidak berhenti. Dia melepaskan diri, darah mengalir dari lengannya, dan menusuk lagi. Kali ini ke arah luka di leher Dargo.
Bayangan itu mundur, meraung lebih keras, tapi Titis juga terluka parah. Darah menetes dari lengannya, dadanya, dan wajahnya. Setiap gerakan seperti pisau di tubuhnya sendiri. Untuk ibuku, untuk Maya, untuk Rudy. Titis mengayunkan pisau terakhir, bilahnya tenggelam ke bayangan Dargo. Cahaya aneh meledak dari pisau itu, menerangi lorong, dan Dargo menjerit. Bukan tawa, bukan ancaman, tapi raungan penderitaan. Bayangannya retak seperti kaca, pecah menjadi asap hitam yang lenyap ke dinding. Tapi Titis jatuh, tubuhnya lemas, darah menggenang di lantai, penglihatannya kabur, napasnya tersengal, tapi dia tersenyum tipis. "Kau kalah, bajingan," bisiknya, suaranya nyaris hilang. Lorong kembali sunyi, tapi udara masih berat. Seperti sesuatu belum selesai. Titis terbaring di lantai, pisau tua di sampingnya, tubuhnya dingin. Dia tahu dia melemahkan Dargo, tapi harga yang dia bayar terlalu besar. Di kejauhan suara tawa pelan terdengar lagi, samar tapi nyata, seperti janji bahwa ini bukan akhir. Dan di dalam kegelapan, bordil itu menunggu, siap menelan apa yang tersisa dari Titis. Bordil itu kini seperti monumen kematian. Dinding-dindingnya retak dan berlumur noda yang bukan lagi sekadar darah, tetapi jejak kegelapan yang hidup. Titis terbaring di lantai lorong, tubuhnya dingin, darah mengalir perlahan dari luka-luka yang mengoyak lengan dan dadanya. Pisau tua yang telah menusuk bayangan Dargo tergeletak di sampingnya, bilahnya masih bersinar samar, seperti menahan napas terakhirnya. Napas Titis tersengal. Penglihatannya kabur, tapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit yang mulai retak. Dia tahu dia telah melukai Dargo, mungkin menghentikannya untuk sementara, tapi dia juga tahu harga yang dia bayar. Lorong itu sunyi, tapi keheningan itu palsu, seperti momen sebelum badai. Tiba-tiba, bau asap menyengat hidungnya, diikuti suara derak kayu yang terbakar dari lantai bawah. Api muncul entah dari mana. Lidah-lidah merah merayap naik melalui tangga, melahap karpet tua dan dinding yang rapuh. Titis mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Setiap gerakan seperti mencabik. Jiwanya sendiri, "Sial, belum selesai dia," bisiknya, suaranya pecah, tapi penuh amarah yang belum padam. Bayangan Dargo muncul lagi, kali ini bukan di ujung lorong, tapi tepat di atasnya. Wujudnya seperti asap yang membentuk manusia. Luka di lehernya masih menganga, tapi matanya kini lebih redup, seolah pertarungan Titis telah merenggut sebagian kekuatannya. "Kau pikir kau menang, perempuan?" katanya, suaranya seperti angin yang membawa kematian. "Kita bersama sekarang, selamanya." Tawanya rendah, penuh kemenangan meski tubuhnya retak seperti kaca yang siap pecah. Titis menyeret tubuhnya, mencengkeram pisau tua dengan sisa tenaga. "Aku nggak akan jadi mainanmu, bajingan." Raungnya, suaranya nyaris hilang dalam deru api yang semakin dekat. Dia mengayunkan pisau ke arah bayangan itu, tapi bilahnya hanya menyapu udara, dan Dargo tertawa lebih keras. Api kini melingkari lorong, panasnya membakar kulit Titis, tapi dia tidak menjerit. Di tengah kobaran dia melihat sesuatu, bayangan lain, bukan Dargo tapi seorang wanita. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah, matanya penuh duka. "Ibu," bisik Titis, air mata mengalir tanpa izin. "Ibu, aku cuma ingin kau bangga," katanya, suaranya penuh penyesalan. Bayangan ibunya tidak bergerak, tapi matanya seolah meminta maaf, seolah ingin berkata sesuatu yang tidak pernah sempat diucapkan. Titis mengulurkan tangan, ingin menyentuhnya, tapi api semakin ganas, menelan lorong dan bayangan itu. Dargo meraung, tubuhnya terseret ke dalam kobaran, tapi cengkeramannya pada Titis terasa nyata, dingin, seperti rantai yang menarik jiwanya. "Kau milikku," teriaknya, suaranya bercampur deru api. Bordil mulai runtuh, kayu-kayu tua ambruk, dinding-dinding roboh dalam simfoni kehancuran. Titis tidak bisa bergerak lagi, tubuhnya terperangkap di bawah puing yang terbakar.
Penglihatannya memudar, tapi dia tersenyum tipis, menolak menyerah bahkan di akhir. Aku menang, bisiknya. Napas terakhirnya hilang dalam asap. Api menelan segalanya, kamar, lorong, dan rahasia gang kelam. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang keluar. Pagi harinya, warga gang itu berdiri di depan puing bordil yang kini hanya abu dan arang. Tidak ada tubuh yang ditemukan, hanya bau kematian yang masih menggantung. Mereka berbisik tentang Dargo, tentang arwah yang akhirnya lenyap, tapi ada yang lain. Bisikan baru di gang, suara pelan yang memanggil dari kegelapan. "Titis," katanya, samar tapi nyata, seperti jiwa yang terjebak. Warga menoleh, tapi tidak melihat apa-apa, hanya bayang-bayang yang bergerak di ujung gang. Di antara abu, pisau tua itu masih ada, terkubur di bawah puing, bilahnya dingin meski disentuh api. Gang kelam kembali sunyi tapi tidak damai. Cerita tentang Titis dan Dargo menjadi legenda, tapi bagi mereka yang mendengar bisikan di malam sunyi, itu bukan akhir, melainkan awal dari kutukan baru, di mana Titis dan Dargo terikat selamanya, gentayangan dalam amarah dan duka yang tak pernah usai.